Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari tim produksi 7 ingin menyampaikan materi tentang sistem ekonomi. Sebelum masuk ke materi, lebih baiknya kita pengenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Mada Febi Lestari dan rekan saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Herliani. Nah, jadi sebelum itu kita mau tanya nih sama teman-teman. Kalian ada yang tahu nggak sih sistem ekonomi itu apa? Sebelumnya, kita akan menyampaikan beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu ada pengertian, fungsi, jenis-jenis, dan juga ciri-ciri dari sistem ekonomi itu sendiri. Jadi, sistem ekonomi adalah seluruh tata cara yang digunakan dalam mengkoordinasikan perilaku masyarakat, mencakup produsen, konsumen, pemerintah bank, dan yang lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Artinya adalah unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Sistem perekonomian yang diterapkan di suatu negara akan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internalnya, misal kondisi fisik, letak geografis, sumber daya alam, serta sumber daya manusia. Dan faktor eksternal antara lain ialah perkembangan teknologi, kondisi ekonomi dunia, politik dunia, dan keamanan global. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi sistem ekonomi. Fungsi sistem ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sebagai pendorong untuk memproduksi barang. Yang kedua, mengatur pembagian hasil produksi barang di seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga, mengkoordinasi kegiatan setiap individu dalam suatu perekonomian. Dan yang keempat, menciptakan mekanisme agar proses distribusi barang dan jasa yang diproduksi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Materi yang akan kita bahas selanjutnya ialah mengenai jenis-jenis sistem ekonomi. Nah, jenis-jenis sistem ekonomi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ialah sistem ekonomi yang paling sederhana. Cara penyelesaiannya didasari oleh kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat secara turun-temurun. Hasil produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari alias tidak diperjualbelikan. Dalam sistem ekonomi tradisional mempunyai kelebihan dan kekurangan serta ciri-cirinya. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional ialah adanya eksploitasi sumber daya alam maupun tenaga kerja manusia. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya enggan mencari keuntungan, melainkan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peluang terjadinya konflik antar masyarakat pun sangat kecil. Sedangkan keburukannya ialah terbatasnya hasil produksi, pertumbuhan ekonomi, serta barang yang tidak senilai ketika melakukan barter. Tidak hanya itu, dalam sistem ekonomi tradisional mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, tidak ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan barter. Yang kedua, belum adanya teknologi untuk menghasilkan suatu barang. Dan yang terakhir, teknik produksi dilakukan secara sederhana seperti bertani, berkebun, dan berburu. Selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal atau pasar merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Berbeda dengan sistem ekonomi tradisional yang hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan sistem ekonomi liberal adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sistem ekonomi liberal juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya adalah
didapat yaitu masyarakat yang berperan sebagai produsen, bebas berinovasi untuk menciptakan produk. Di sisi lain, masyarakat yang menjadi konsumen memiliki banyak opsi barang yang berkualitas. Kekurangannya, sistem ekonomi pasar juga berdampak buruk bagi sebagian pihak, khususnya mereka yang tidak memiliki modal banyak. Penjual dengan modal sedikit bisa kalah dengan pengusaha bermodal tinggi. Selain itu, negara bisa saja mengalami resesi atau krisis ekonomi yang berkelanjutan. Sistem ekonomi liberal juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja yang bebas menentukan bidang usaha mereka, dan golongan penerima kerja yang bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Yang kedua, masyarakat diberi kebebasan untuk membeli alat produksi menggunakan uang pribadi. Ketiga, timbul persaingan antar masyarakat. Keempat, peran pemerintah sangat minim. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan kondisi pasar. Nah, yang ketiga ialah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ialah kebalikan dari sistem ekonomi liberal. Pemerintah menguasai sumber daya alam dan modal untuk menggerakkan roda perekonomian di suatu negara. Merekalah yang menentukan barang apa yang bakal diproduksi, cara pendistribusian, harga jual, bahan pekerjaan. Tujuan sistem ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sistem ekonomi komando juga sering disebut dengan sistem ekonomi terpusat atau terpimpin. Contoh dari negara yang menerapkan sistem ekonomi komando ialah Korea Utara. Sistem ekonomi komando juga mempunyai kelebihan dan kekurangan serta ciri-cirinya. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dari sistem komando ini yaitu jarang sekali mengalami krisis ekonomi karena pemerintahannya berusaha untuk menjaga ekonomi agar tetap stabil. Pendapatan masyarakat pun merata sebab pemerintah telah mengatur distribusi pekerjaan bagi setiap orang. Sedangkan kekurangan dari sistem komando yakni masyarakat tidak diberi ruang untuk berinovasi. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah diatur oleh pemerintah. Kualitas barang pun tidak maksimal, hak milik pribadi tidak diakui, serta kebijakan akan cenderung bersifat memaksa. Nah, untuk ciri-ciri sistem ekonomi komando itu yang pertama, sumber daya dikuasai oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak boleh mengambil secara bebas. Yang kedua, seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu peran masyarakat hanya sebagai pelaksana. Yang terakhir atau yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari kelebihan sistem ekonomi pasar dan komando. Artinya, pemerintah dan rakyatnya memiliki peran dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Contoh negara yang menggunakan sistem ini ialah Brazil, Mesir, dan Prancis. Sistem ekonomi ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran ialah meningkatnya kreativitas pengusaha atau pelaku UMKM. Meski begitu, pemerintah selalu berupaya mencegah terjadinya monopoli usaha oleh pihak swasta. Jadi, persaingan usahanya tetap sehat. Sedangkan kekurangan dari sistem ini ialah penerapan sistem ekonomi campuran terkadang berat sebelah. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yang pertama, pemerintah, pihak swasta, atau masyarakat bekerja sama dalam mengatasi masalah perekonomian. Kedua, pemerintah bertugas mengontrol sumber daya vital seperti hutan, air, listrik, dan lain-lain yang dimiliki oleh negara. Yang ketiga, masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan barang apa yang akan diproduksi, metode pembuatannya, serta harganya dengan pengawasan dari pemerintah. Dan yang terakhir yaitu jika harga barang di pasaran melonjak tinggi dan mengalami kelangkaan, pemerintah berhak menetapkan batasan harga jual.
Ciri-ciri sistem ekonomi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu metode kontrol atas faktor atau alat produksi. Apa sih artinya? Ini itu termasuk kepemilikan dan hak-hak properti atas alat-alat produksi yang menimbulkan klaim terhadap hasil produksi. Alat-alat produksi bisa dimiliki secara pribadi oleh negara, pengguna, atau dimiliki secara bersama. Yang kedua, ada mekanisme koordinasi. Mekanisme koordinasi ini menentukan bagaimana informasi diperoleh dan digunakan dalam mengambil keputusan. Dua bentuk koordinasi yang dominan adalah perencanaan dan pasar. Perencanaan itu bisa berupa desentralisasi atau tersentralisasi. Dan dua mekanisme koordinasi tersebut tidak saling eksklusif dan sering berdampingan. Yang ketiga, sistem mengambil keputusan. Sistem mengambil keputusan ini menentukan siapa yang berhak membuat keputusan atau kegiatan ekonomi. Agen ekonomi dengan kekuatan pengambilan bisa menandatangani kontrak yang merugikan satu sama lain. Yang keempat, bentuk organisasi. Ada dua bentuk dasar organisasi dalam sistem ekonomi, yaitu pelaku dan pembuat aturan. Pelaku ekonomi meliputi rumah tangga, kelompok kerja, tim produksi perusahaan, usaha patungan, dan kartel. Yang kelima, mekanisme pilihan publik. Mekanisme pilihan publik untuk pembuatan hukum, menetapkan aturan, norma, dan skandal. Biasanya ini tanggung jawab negara, tetapi ada cara lain untuk pengambilan keputusan bersama, yaitu melalui Kamar Dagang atau Dewan Pekerja. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu sistem distribusi. Sistem distribusi mengalokasikan hasil dari kegiatan produksi yang didistribusikan sebagai pendapatan di antara organisasi ekonomi, individu, dan kelompok sistem masyarakat seperti pemilik properti, pekerja, atau negara. Nah, menurut teman-teman sendiri, Indonesia nih, negara kita menganut sistem ekonomi apa? Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Tidak hanya itu teman-teman, sistem ekonomi Pancasila juga mempunyai ciri-ciri serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ciri-ciri ini tertuang pada pasal 33 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, seluruh kegiatan ekonomi didasari rasa kekeluargaan. Kedua, pemerintah menguasai sumber daya penting untuk kemakmuran rakyat. Contohnya seperti listrik dan air yang dikuasai oleh BUMN. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi harus berwawasan lingkungan, sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Sistem ekonomi Pancasila juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, setiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk berkreasi asalkan tidak melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, perekonomian diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan kekurangan sistem ekonomi Pancasila seperti pengambilan keputusan yang terlalu lambat karena harus memberikan kepentingan bersama. Demikian materi yang kami sampaikan mengenai tentang sistem ekonomi. Semoga teman-teman semua dapat memahami dari materi tersebut dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.